Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa, kadang tidak. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersama kembali dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam kita, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti darhaka, sebagai tokoh reformis dunia Islam, pendobrak kebatilan dan kemungkaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram al-mu'azzam, para alim ulama, para asatid, para hujjah, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah lam yuskar ismuhum ta'ziman wa takriman, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Terkhusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Aba Ustadz Maswadi, Kakanda Ustadz Wawan, Kakanda Ustadz Ahmad, Abi Sani, Ustadz Maman, siapa mana yang ke dalam ini? Aba Haji Yus, Ustadz Oman, Aba Acang, kabel ya, bukannya makuan mbak. Bapak Ibu para jamaah, kalau berbicara tentang bulan maulid mah udah habis. Tapi kalau berbicara tentang cintanya kita kepada Nabi Muhammad maka tidak akan pernah habis. Ada apa sih di bulan maulid? Bahwa sesungguhnya lahir seorang Nabi yang mulia, insan pilihan yang terbaik dalam rupa dan budi. Lautan kesempurnaan menyatu pada diri Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya istri 6. Apa pelotot-pelotot tuh? Ya apa-apa, hak hewan suci jantan. Abdul Muthalib punya istri 6. Yang pertama bernama Siti Aminah binti Amrin al-Mahjumiyah. Punya anak 3 yaitu Said Abdullah, Abu Thalib dan Jubair. Istri yang kedua bernama Natilah al-Umariyah. Punya anak 2 bernama Diror dan Sayyidina Abbas. Istri yang ketiga bernama yaitu Hallah binti Wahab. Punya anak 2 bernama Muqawim dan Sayyidina Hamzah. Istri yang keempat bernama Lubnal Hujayyah. Punya anak 1 bernama Abu Lahab. Istri yang kelima bernama Sofiyah min Bani Amir binti So'so'ah. Punya anak 1 bernama Haris. Istri yang keenam bernama Mumni'ah. Punya anak 1 bernama Gedap. Apal bu? Pak, apal pak? Apal? Ya wis, alhamdulillah apal. Karena apalnya manunggal bulan maulid pun keliling bae ning Kaliawi kan. Tapi embuan orang sing nyebuti mengkono. Karena selama ini kita tahu Abu Thalib dan Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Tetapi nggak tahu dari mana sanad nasabnya. Kayak kita ngirim doa malam Jumat bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah BKB. Bin Adam bin Hawa. Kan orang baru maning nasab ning duhur. Kayak kita malam dulu baru Muhammad Rahmatullah bin Haji Muhammad Sanan Haji Muhammad Sanan bin Asnawi bin Said bin Kabul Somad bin Kiadung bin Kedegiri bin Kabul Khalid Abdul bin Dalimun. Weruh 7 turunan bapak kita.
Siapa sih yang dinamakan dengan Sayyid? Sayyid itu bapak daripada Asnawi, orangnya tahfidz Quran tapi matanya buta. Yang awalnya tidak buta, begitu selesai menghatamkan hafiz Al-Quran, nadar ke Allah, munajat ke Allah, ya Rob, apabila aku sudah hafal 30 juz, butakan mataku karena aku tidak mau melihat kemaksiatan di alam dunia. Konon sejarah kudu weruh ning sejarah. Jangan mengadakan maulid Nabi sumbangan panitia keliling sing tarsok bae anak, sing orang ngeneh bae tekang seiki anak, tapi hadir kalau cucung-cucung ya wis ora apa-apa. Wong cinta ke ning Nabi. Sing penting mah kita mapalik sing kene oleh berkat maning. Berkat mah pasti oleh kira ora oleh. Balon ketuku berkat lakang isinakan gitu. Ada orang yang hanya memikirkan kapan acara terjadi, bagaimana cara pelaksanaan acaranya, sampai penceramah ditonggoni, diteleponi, ditakoni, orang weruh kita sing kedamaian lewat ke kebon jahe anak kereta. Sirang orang weruh tuh. Minimal mana koning kita Ustad rokone apa? Jadi rada tenang ning jalan ya kan kono. Jadi Ustad ditonggoni tak jawab OTW oke doang balas sepitak saya bilang. Lalu kita akan membahas yang namanya Sayyid Abdullah. Siapakah Abdullah? Abdullah adalah seorang lelaki yang apabila berjalan di siang hari maka tubuhnya bau harum, yaitu harum semerbak minyak misik dan ambar. Apabila Abdullah berjalan di malam hari, dari antara kedua matanya mengeluarkan cahaya yang terang benderang, sehingga orang-orang Arab, orang-orang Mekah menjuluki Abdullah adalah Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Saking tampannya Abdullah, banyak gadis-gadis yang suka berdandan menginginkan cinta dan kasih sayangnya Abdullah. Tetapi ada hati, suara lembut tanpa rupa berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, jangan pernah kau terima cinta dan kasih sayangnya wanita-wanita tersebut, karena aku telah menyediakan untukmu Sayyidatun Nisa, gusti perempuan dari Bani Najar yang bernama Aminah. Sehingga perkenalan Abdullah dengan ibu Aminah. Abdullah ngelamar Aminah. Singkat cerita, fanakahaha binikahil Islam, maka nikahlah Abdullah dengan Aminah secara Islam. Begitu mendengar kabar bahwa Abdullah dengan Aminah mau menikah, gadis-gadis yang suka berdandan yang menginginkan cinta dan kasih sayangnya Abdullah tersebut bahkan ada yang bunuh diri. Karena hendak kepada siapa lagi pilihan hati, lope-lope, kalau Abdullah orang yang aku cintai sudah dimiliki oleh orang lain. Cinta itu gitu, pokoknya kalau cinta sudah melekat dari kucing rasa coklat deh pokoknya. Jangankan berjumpa dengan orangnya, namanya disebut dengan orang lain aja kita mah inget dengan si dia, itulah lope. Cinta itu kayak gitu. Kayak wong kalian Jakarta malah cinta nih kita, tekan jampira di rumuni. Bukan alasan berkat durung dibagi, endok durung ditariki, ku masih ngebaris. Ya wongin ning musola penuh, ning jalan ana, ning kono anak, endok semono doang, bingung kita. Biasanya ukuran baliku 20 kita mah 20 tusuk apa? Lampu nih kayaknya macak rata kayaknya mah. 22 misalkan mah. Akhirnya menikah Abdullah dengan Aminah. Yang mana gadis-gadis cantik, banyak yang sakit, banyak yang bunuh diri mendengar kabar Abdullah dengan Aminah menikah. Luar biasa, wong Arab mapa wong Mekah ora dandan ge masya Allah. Badan gede duhur kan bodine mantep, komo ditambah dandan. Kenapa sih orang tua kita dahulu walaupun hidup dalam kesusahan rumah bilik ataupun papan, tetapi tidak terdengar yang namanya hutang piutang. Jangankan mau ke orang lain, saudara yang nggak ngedenger orang tua kita menghidupkan anak 7, anak 14, nggak kedengar punya hutang karena hidupnya mandiri dan tahu diri. Saking mandiri dan tahu dirinya, untuk cantik dia nggak perlu pergi ke salon mengeluarkan uang 200.000.
Untuk pedikur nggak perlu ke salon. Kalau mau kuku mengkilat cukup genteng ditumbuk, udah halus diolesin ke kuku, biar agak mengkilat, pakai belimbing wuluh, selesai orang tua dulu. Mau kelihatan raut wajah agak putih dikit, beras ditumbuk, udah halus dikasih air, diolesin ke muka, jadi bedak. Kesininya teknologi semakin maju dalam bentuk kemasan plastik segi 4, maka bedaknya warnanya krim, jadilah bedak pipa nomor 4. Kesininya pabrik semakin canggih, dibuat lagi bukan dalam bentuk plastik tetapi bulat agak besar, bedaknya warna putih, jadi bedak yang namanya bedak talak. Karena kegedean kemasannya diperkecil lagi oleh pabrik, warna wadahnya merah, bedaknya isinya warnanya krim seperti bedak pipa nomor 4, dikasih minyak sedikit, jadilah Kelly. Sekarang mah skincare. Sekarang mah Masya Allah krim siang malam. Belum lagi ibu-ibu kalau mau dandan, mau tidur, ada air yang ditetesin ke muka. Boleh jerawat baik, bejot mah bejot baik. Semua dandan saking mau kelihatan. Malam ini ge ibu-ibu yang biasa pakai jilbab marapi, yang gak pernah pakai jilbab mau pemain bayaran, mah ya mencong-mencong. Bapak-bapak yang biasa pakai peci mah Pak rapi, yang nggak pernah pakai peci cuma datang malam ini mau ngeriung doang mah Masya Allah ya mencong. Bisa aja dibenerin waduh kita gawang. Maka kita ini harus meniru akhlak orang tua kita dulu, nggak mesti pakai yang namanya kecantikan krim siang malam. Ada pakai racikan akhirnya kulit yang nggak cocok, merah warna mukanya percis udah merebus. Allah menciptakan alis, udah itu dikerok, ngelawan takdir, diganti pakai pensil, waya kondangan keringetan lah ya melebar kayak cumi. Itu kita tuh hidup sekarang. Orang tua dulu mah nggak mesti pakai citra, cukup beli gorengan, minyak ning tangan dilapin yang betis, wong pengen kono, mengkilat pada baik. Wong saiki meripuh, arep cantik gue ke biaya mahal. Barang mah tukunya sing murah ning Shopee. Ini ibu-ibu yang biasa memesan paket, ini kok mati nih dipanjang keranjang nih nanda nih, keranjang kuning kan panjang banget. Maka ketika itu nikah, akhirnya setelah menikah, Ibu Aminah hamil selama 9 bulan, yang selama 9 bulan tersebut bermimpi selalu didatangi oleh 9 nabi, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Musa, Daud, dan Nabi Isa bin Maryam. Ke-9 nabi tersebut berpesan kepada Ibu Aminah apabila lahir bayi yang ada di dalam kandungannya agar diberi nama Muhammad. Kok bisa Abdullah dan Ibu Aminah memiliki anak menjadi nabi? Kita mah jangankan mau jadi nabi, jadi ustadz kiai gegati. Punya anak soleh dan soleha hanya sebuah harapan, karena orang tuanya tidak pernah memberikan contohan kepada anak. Mau anak soleh tapi bapak ibunya redok salat premen lagi, boro-boro soleh malah jadi toleh. Orang bisa pak, kudu dicontohi. Orang mungkin bocah-bocah pun salat ning musola memainan pepelayonan lamun salatnya karo bapaknya. Wong anaknya doang sing salat, yang berarti bapaknya baru melayu-melayu laka. Bapaknya mending umam main game. Mau main selot, bener lagi ngeriung, si main selot baik, si main handphone baik, udah kemana kubah. Padahal punya kesibukan ketika kita sedang ngeriung, lagi pengajian, ditaruh handphone, cukup bikin status sekali, selesai urusan. Nanti ada orang yang komen, bilang aja maaf lagi ngeriung, konon ku hebat arane, aja kalah kalau dunia teknologi bos. Dunia bisnis kerja ada dari jam 5 sampai ke malam tuh nggak ada, lamun proyek gede. Sini baca status doang ngotak. Duduk SMS tidak kayak wero, lamun disuarani memuni Shopee. Kono lah. Duduk apa Shopee? Kono doang. Tengah bengi masalah setengah telu. Wis ge iki kita lagi gawe amal baik, bukan jika Allah tuh ada yang kumpul umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di satu tempat, ambil amalnya, bawa setorin ke saya kata Allah. Barang malaikat teka merene ngedeleng ning tangan atau ning kantongnya ana lampu, jika malaikat iki mah dudu umat kanjeng Nabi, sing ana lampune mah tangane umat Nabi Musa.
Bukan sudah dipancingin umat Nabi Musa jadi Fir'aun pisan. Umat Kanjeng Nabi luar biasa nih, kantong ana lampu, nih tangan ana lampu, nih rai ana lampu, wong kameranya terang bener. Maka hayo kita hidup mulai berubah, introspeksi diri untuk uswatun hasanah. Bisa kok Muhammad lahir menjadi nabi daripada turunan yaitu Abdullah dan Ibu Siti Aminah, karena Abdullah setiap mau berhubungan selalu berkata kepada Ibu Aminah dengan bahasa yang lemah lembut. Apa kata Abdullah kepada Ibu Aminah? Wahai istriku tercinta, tatohari wa tatoyabi, segeralah kamu berwudu, setelah berwudu gunakan minyak wangi, tunggu aku di kamarku. Abdullah makonon par berhubungan. Coba kita membutuh wacang kemana? Barang bapaknya ngomong ning rabine, Bu, tapaulan wa tabarukan ke Abdullah dan Ibu Aminah, kita malam ini mau berhubungan. Ibu wudu dulu sana. Apa jawab rabine? Ngalem. Arep turu berwudu. Makanya Bapak, kalau pengajian itu jangan seminggu sekali. Kayak ibu nih pengajian seminggu keliling terus. Dengerin Pak, Ibu mau ngomong bahwa sesungguhnya persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan secara langsung tanpa ada penghalang maka batal wudunya. Gila juga bapaknya malah diceramah. Jika bapaknya ngalah, ya udah Bu, kalau seandainya berwudu nggak mau karena takut batal maka gunakan minyak wangi. Apa jawab istrinya? Emang pernah ngebeliin? Kalah maning juga laki. Ya udah Bu, kata lakinya, pakai aja minyak yang ada di kamar lah. Akhirnya ditumpahi kabel GPU nih badan. Begitu bagus leher sampai ke kuping, autan pas diciumpain dianggap lakinya lamuk. Maka wajar boro-boro mau menjadi nabi, menjadi ustadz, menjadi kiai, kita mah punya anak kayak ingusan, mentret, baik, masuk angin bentar-bentar dikerok, kan awal pembuatannya GPU. Coba wudu mah, insya Allah jadi anak soleh dan soleha. Hamil Ibu Aminah 9 bulan, dijumpai dengan 9 nabi. Yang 9 nabi tersebut berpesan kepada Ibu Aminah apabila lahir bayi yang ada di kandungannya agar diberi nama Muhammad. Namun di usia kandungan Ibu Aminah 2 bulan, Kanjeng Nabi sudah menjadi yatim karena Abdullah sakit selama 1 bulan. Meninggal dunia Abdullah di saat Kanjeng Nabi sedang di dalam kandungan Aminah 2 bulan karena sakit 1 bulan. Kau tahu Ustaz sempat jenguk saya pada waktu itu. Ada percaya tahu harus bodoh seluruh ini Pak. Kita sing lagi ngomong. Nah akhirnya Kanjeng Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang fajar tahun gajah, Kanjeng Nabi lahir, yang mana pada waktu itu dibarengi dengan cahaya. Bidan yang mengurusi proses kelahiran Kanjeng Nabi yaitu Asyah dan Maryam, dan Allah mengutus bidadari untuk membantu proses kelahiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia langsung bersujud kepada Allah, mengucapkan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Kanjeng Nabi bangun dari sujudnya, langsung Kanjeng Nabi bersin mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dijawab oleh para malaikatnya, Allah yarhamukallah. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, kedua matanya sudah menggunakan sifat. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, tubuhnya harum. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan dikhitan. Bahkan satu keterangan mengatakan yang menghitan atau yang menyunat Kanjeng Nabi adalah Abdul Muthalib di hari ke-7 waktu Kanjeng Nabi lahir. Yang ketika Kanjeng Nabi lahir, Abdul Muthalib sedang tawaf di Baitullah, mendengar Ibu Aminah melahirkan. Abdul Muthalib langsung datang ke rumah Ibu Aminah, digendong Kanjeng Nabi oleh Abdul Muthalib, dibawa masuk ke dalam Ka'bah, dibacakan doa sambil bahasanya Tola'al Badru min saliyahil wada wajaba syukru mada'a lillahi
walada. Pesta Abdul Muthalib sunatan daripada Kanjeng Nabi di hari ke-7 lahirnya Kanjeng Nabi. Bikin rendang, bikin rabek, Masya Allah. Kita dulu kalau orang hajatan, kalau pagi ada rendang, kalau siang tinggal ayam, kalau sore dikit. Sekarang mah adanya cuman ayam suwir. Wong pengen mah ibu-ibu mangan setitik doang, segigitan dibungkus make tisu ditaruh di tas. Barangkali anak yang di rumah mau merasakan daging yang ada di prasmanan. Dulu mah kayak gitu, barang sekarang mah di prasmanan adanya ayam suwir dibungkus tisu lah tumpah minyaknya. Maka saya bertanya kepada ibu-ibu, siapa penemu ayam suwir pun? Bisa bayi suwir-suwir segala macam. Mbuh belok kukunya, mbuh kegaruk, mbuh apa lagi nama ayam suwir segala macam. Kita mah langsung diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ke alam dunia langsung kenal bumbu rendang, langsung kenal bumbu rabek. Orang manusia purba pada waktu itu, bahwa sesungguhnya manusia purba pada waktu itu rumahnya gubuk, bilik, panggung. Orang manusia purba pada waktu itu di bawah rumahnya yang panggung itu ada hewan ternak mereka. Satu waktu rumah salah satu dari manusia purba tersebut terbakar. Begitu sudah terbakar, bau daripada ayam yang kebakar, daging-daging yang kebakar. Sehingga mereka berpikir kalau mau makan sate, kalau mau makan bakaran harus ngebakar rumah. Orang tua dulu, kita mah kenalnya udah jadi areng. Sekarang batok kelapa, tukang sate segala macam. Teknologinya udah maju, kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih bersyukur, Pak, dalam bentuk rabik. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Kenapa ikan hiu itu bernapas dengan paru-paru? Karena ketika itu ikan hiu paling besar di lautan, ia menghabiskan segala macam apa makanan ikan-ikan kecil yang ada di lautan. Begitu karena kurang puas, ikan hiu mencoba pergi ke darat. Begitu di darat, wake wong lebih serakah. Balik maning ning banyu, misalnya bisa juga Allah wong sudah melawan takdir. Ayam gimana? Ayam sempat protes ke Allah, ya Rabb, kau ciptakan sapi, lahir anaknya langsung dalam bentuk sapi. Kau ciptakan kambing, lahir anaknya langsung dalam bentuk kambing. Tapi kenapa kami ayam, burung, bangsa unggas-unggas, begitu kami lahir anak tidak langsung dalam bentuk ayam, tetapi telur dulu? Protes. Maka bahasanya ayam kalau mau nelur, kedengar kita mah kok petok, padahal mah protes nih Allah, gak cocok. Gak cocok, mana kepala di rumah ini. Karena itu ditegur oleh Allah, hei ayam, kau telah melawan daripada koridorku, maka kau harus meminta ampunan kepada saya selama 21 kamu harus berzikir kepada Allah. Maka ayam nganggrem selama 21 hari, kedengaran kita mah padahal mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Janji Allah, begitu udah 21 hari ayam netes telurnya dalam bentuk ayam. Dibuka pintu kandangnya sama pemiliknya, bukan lagi dia jalan, tetapi mari terbang ngomong cocok, cocok, lebih berikin. Maka aja elok melawan para Allah. Balik singkanya ulit berkata orang tandok siji wis bersyukur bae Gusti, alhamdulillah Gusti, minimal orang uli berkat ya uli berkah konon bae niatnya sing bener bae mereka. Nah sehingga apapun yang terjadi, Ibu Aminah menyusui Kanjeng Nabi cuma batas 7 hari. Lalu Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu pembantunya Abu Lahab. Karena melihat Suwaibah menyusui Kanjeng Nabi, akhirnya Suwaibah diperdekakan oleh Abu Lahab. Karena asbabiyah memerdekakan Suwaibah, akhirnya Abu Lahab walaupun tinggal di neraka, setiap hari Senin karena memuliakan lahirnya Kanjeng Nabi, masuk ke dalam surga setiap Senin. Komo kita mah donatur nyokong, masyarakat nyokong, kita hadir, ini udah wajib Pak, kita mau masuk surga Pak, insya Allah. Aja khawatir dodok ning kene ki bari atis, bari ngelamun, bari ngelonjor, bari gegaruk, surga tenang baik. Iku aktivitas masing-masing kan sing gegaruk segala macam.
si wis ngedelang-delang jam bae, jam pirakin kan kawan kita gak nyekel jam kok. Iya sejujurnya lamun kita menemu baik kita sing nemu nih baik jam sahronika sing harganya 11 miliar menda jadi penceramah Pak. Iya wong Jaka Utama Ustaz ceramah di Jaka Utama maaf 11 miliar belum habis komen baik kita. Lah iya setiap tempat sejuta kali ke 11 miliar pun bilang tempat pun. Lah iya bos tapi kita menyerah lah nih kayaknya mau wis pasti paham ya. Lamun lagi pakai duit mah habis sing ceramah tuh. Wong sing gede iki mau sisa lah penjajahan wis ora apa-apa. Kita gak ngitungnya bonus karena maulid wis entek wingi masuk bulan tekang serah. Karena si kiki lagi musim Pak. Weru-weru badan linu batuk pilek konon sih gitu. Berobat ya ning dibanding panano, ning pawardi, ning di pasti penyakitnya pada sih gitu. Badan kin linu. Mbuh ana apa? Orang corona maning gak nih Maya. Wis ora apa-apa sih. Wong assalamualaikum mongkon manjing bae kan konon. Nah akhirnya di usia kanjeng Nabi 3 bulan Nabi bisa berdiri. Di usia kanjeng Nabi 5 bulan Nabi bisa berjalan. Di usia kanjeng Nabi 9 bulan Nabi bisa berbicara dengan kalam yang fasih. Begitu usia kanjeng Nabi 4 tahun kanjeng Nabi hijrah ke kota Sam. Lalu di situ ketika kanjeng Nabi usia 5 tahun kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang sangat luar biasa kedua kalinya. Karena Ibu Aminah di tengah perjalanan menuju kampung Abwa, Ibu Aminah istirahat di tengah jalan sudah mulai merasakan lemah ataupun sakit. Sehingga Ibu Aminah memangku kanjeng Nabi. Di pangkuannya kanjeng Nabi dipesani oleh Ibu Aminah dengan bahasa kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin balun. Setiap-tiap yang hidup pasti meninggal dunia, setiap-tiap yang baru pasti rusak. Maka di usia kanjeng Nabi 5 tahun Ibu Aminah pun meninggal dunia. Artinya kanjeng Nabi 2 bulan di dalam kandungan ditinggalkan oleh bapaknya yang bernama Abdullah. Di usia 5 tahun ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Berarti tidak menutup kemungkinan ketika ada maulid Nabi ada santunan anak yatim boleh. Karena apa? Nabi ke yatim piatu aja didebati. Gak bisa be, ini khusus maulid hari kelahiran kanjeng Nabi. Emang sirawalu Nabi lahirnya kapan? Sebelum ada kanjeng Nabi, sebelum Allah menciptakan jarak 2000 tahun Allah belum menciptakan Nabi Adam. Allah sudah terlebih dahulu menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Setelah 2 tahun baru Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah. Maka cahaya kanjeng Nabi tersebut dipindahkan oleh Allah ke tanah yang akan diciptakan oleh Allah menjadi Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam tinggal di dalam surga, Allah dengan Rahman Rahimnya ambil tulang rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan Ibu Siti Hawa. Dari sada itu melakukan satu kesalahan, yaitu buah kuldi. Dikeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Lalu terpisah Adam dan Hawa karena galau. Nabi Adam mau menumpuk batu, tidak sengaja membentuk bangunan yang sekarang kita kenal Ka'bah. Itu mah setelah sudah diperbarui oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Ibu Siti Hajar. Untuk mempermudahkan ketika sudah membentuk batu tersebut dalam bentuk bangunan Ka'bah, lalu Nabi Adam teringat dengan seorang wanita yang pernah menemani dirinya waktu di surga, yaitu Ibu Siti Hawa. Untuk memudahkan Nabi Adam mencari Ibu Siti Hawa, naik ke atas gunung sehingga berjumpalah Adam dan Hawa di atas gunung, disebutlah Jabal Rahmah. Punya keturunan 2 lelaki namanya Qabil dan Habil, perempuan Iklimah dan Labuda. Karena tidak ada lagi keturunan selain mereka berempat, maka sehingga dikawin silang Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Karena Labuda tidak lebih cantik daripada Iklimah, Qabil cemburu. Gara-gara cemburu Qabil membunuh Habil. Selesai. Sampai ke sini turun, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke sini turun cahaya tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad salah satu sejarah ketika sedang Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah tidak diijabah selama 3 bulan. Begitu udah 3 bulan kata kanjeng Nabi, Jibril tumben biasanya saya ini kalau meminta berdoa selalu langsung diijabah. Apa jawab Jibril? Karena Allah langsung yang akan menaikkan kamu ke atas langit. Untuk apa kanjeng Nabi ke atas langit? Salah
salah satu alasannya untuk bertanya, karena pada waktu itu kaum-kaum Bani Israel, turunan daripada Nabi Ibrahim, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah turunan daripada Nabi Ibrahim. Maka ada surat An-Nabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kita nyukur rambut, motong kuku, itu adalah An-Nabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim, sunatan segala macam. Sehingga terpecah sekarang terjadilah yang namanya kaum Eropa. Orang-orang Eropa itu karena suhunya dingin, mereka untuk menghangatkan tubuhnya harus meminum minuman setiap malamnya, tapi batas setutup botolnya doang, seloki doang, karena kona ngangeti. Wong kita mah seplastik spesial. Terus naik karena figur harganya 60.000 sing gede. Gantilah kawa-kawa, ganti urak barak Bali warnanya abang dah. Sikimat uak 10.000 apa pira maunya mah 7.000. Pira? Dua bohong sudah 5.000. Pengen golis 7.000. Sikimat 10.000 bela karena minuman paling spesial pun plastik dibungkus maning plastik ireng sedotan warna abang selalu. Maka disitulah orang Eropa diberi akal kelebihan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau suhunya dingin, mereka itu air lautnya menjadi beku, sehingga diberi kelebihan untuk emansipasi, untuk menyikapi daripada bekunya air laut. Mereka ikan-ikan itu dibentuk dalam bentuk kaleng yang kita sebut sarden. Mereka memakan sarden itu takut, khawatir ketika terjadinya musim dingin air laut beku. Kita memakan sarden namun anak banjir, kena musibah tembek oleh bantuanku sarden. Nah, di usia Kanjeng Nabi 25 tahun, Kanjeng Nabi pindah ke kota Busra, berkenalan dengan janda kaya yang bernama Khadijah, hingga akhirnya Kanjeng Nabi menikah dengan Khadijah, yang pada waktu itu usia Kanjeng Nabi 25 tahun, usia Khadijah 45 tahun. Lama masa berumah tangganya Kanjeng Nabi dengan Khadijah selama 24 tahun 5 bulan 8 hari. Hasil anak 7, 3 lelaki 4 perempuan, terkecuali yang bernama Ibrahim, karena itu anak daripada Mariatul Qibtiyah. Yang 4 perempuan salah satunya Fatimah. Akhirnya Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, yang pada waktu itu usia Fatimah 15 tahun 5 bulan, usia Sayyidina Ali 21 tahun 5 bulan. Beru kita karena kondangan. Di dalam kitab Iyanatul Talibin juz 3 kayak gitu. Kalau kita mengadakan acara Maulid Nabi, harus ada hadorot, harus ada pembacaan Al-Quran, harus ada yang namanya baca berjanji atau marhaban, lalu ditutup dengan doa. Apabila ada penceramah, penceramahnya yang tidak ngalir ngidul, yang menceritakan tentang sepak terjang sejarah Kanjeng Nabi mulai dari belum lahir sampai meninggal dunia. Biar apa? Biar mustami jamaah itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Aja sing digelati lucu nih banget sih Rama. Undangnya koming. Itu permasalahan, biar semakin cinta. Akhirnya di usia 40 tahun Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi setelah mimpi 6 bulan mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Di usia Kanjeng Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari Kanjeng Nabi mendapatkan perintah Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Buahnya adalah sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi tinggal bersama Abu Thalib